Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Deviana Ziva. Saya adalah salah satu dosen Prodi Pendidikan Biologi di Departemen Pendidikan Biologi FMIPA UNY. Saat ini saya membuat video sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT di bidang pengajaran sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen tahun 2023. Video ini akan menjelaskan mengenai delivery, interaction, assessment, dan video pembelajaran. Pada bagian delivery, saya akan mendeskripsikan mengenai mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, sistem pembelajaran, dan juga materi pembelajaran. Di bagian interaction, saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran, sedangkan di bagian assessment, saya akan menjelaskan mengenai sistem penilaian. Video ini akan diakhiri dengan video micro teaching pada mata kuliah workshop model-model pembelajaran. Saya akan mulai dengan delivery. Pada bagian delivery, saya akan mendeskripsikan mata kuliah workshop model-model pembelajaran biologi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan yang dipilih oleh mahasiswa pendidikan biologi. Kode mata kuliah ini adalah BIP 6296 yang ditempuh sebanyak 2 SKS. Mata kuliah ini diambil oleh mahasiswa pada semester ganjil. Untuk menempuh mata kuliah workshop model-model pembelajaran biologi ini, mahasiswa wajib mengambil mata kuliah pendidikan biologi dan strategi pembelajaran biologi sebagai mata kuliah prasyarat. Mata kuliah workshop model-model pembelajaran biologi ini mencakup beberapa materi pokok, yaitu teori belajar, kemudian model-model pembelajaran yang mencakup cooperative learning, discovery learning, inquiry based learning, problem based learning, dan juga project based learning. Mata kuliah ini mencakup 4 capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama adalah CPL untuk sikap, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab, mandiri, kewirausahaan, leadership, adaptif, dan juga menjalankan tugas. Sedangkan untuk pengetahuan, capaian pembelajaran lulusan adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami prinsip TPACK dalam pembelajaran biologi. CPL untuk keterampilan umum adalah mahasiswa mampu berkomunikasi dan berkolaborasi secara lisan dan tulisan dengan baik. Sedangkan untuk CPL keterampilan khusus adalah mahasiswa mampu melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti pembelajaran biologi yang mendidik. Untuk CPK, mata kuliah ini terdiri dari 9 CPMK, yaitu menjelaskan pengertian model pembelajaran dan karakteristik dalam konteks pembelajaran biologi, kemudian menjelaskan karakteristik teori pembelajaran sebagai dasar pengembangan model pembelajaran dalam konteks pembelajaran biologi. Untuk CPMK 3 sampai dengan 7, mahasiswa diharapkan mampu untuk merancang skenario pembelajaran dengan model cooperative learning di CPMK ketiga, discovery learning di CPMK keempat, inquiry based learning di CPMK kelima, problem based learning di CPMK keenam, project based learning di CPMK ketujuh. Sedangkan untuk CPMK ke-8 adalah mahasiswa mampu menyusun video pembelajaran, dan di CPMK terakhir adalah mempresentasikan video pembelajaran. Sistem pembelajaran untuk workshop model-model pembelajaran ini adalah dilaksanakan secara tatap muka langsung atau face to face selama 16 kali pertemuan. Kemudian karena beban waktu pembelajaran adalah 2 SKS, maka mata kuliah ini dijadwalkan 2 kali 50 menit untuk proses tatap muka terjadwal, kemudian 2 kali 60 menit untuk pembelajaran terstruktur, dan 2 kali 60 menit lainnya adalah pembelajaran mandiri. Materi kuliah seperti yang sudah saya sampaikan tadi mencakup teori belajar, baik itu teori konstruktivisme, humanistik, atau behaviorisme. Kemudian model-model pembelajaran yang mencakup cooperative learning, discovery learning, inquiry based learning, problem based learning, dan juga project based learning, tentu saja dalam penerapannya dalam pembelajaran biologi. Untuk metode pembelajaran sendiri, mata kuliah ini menggunakan banyak metode, diantaranya adalah di pertemuan pertama menggunakan cooperative learning, di pertemuan kedua menggunakan case-based method, 3 dan 4 untuk membahas pokok bahasan cooperative learning menggunakan cooperative learning dan juga project-based learning, di pertemuan kelima 6 pada saat membahas discovery learning menggunakan case-based method dan juga project-based learning,
Di pertemuan ke-7 dan ke-8, inquiry based learning yang akan dibahas dengan metode cooperative learning dan juga project based learning. Pada pertemuan ke-9 akan dilaksanakan UTS dengan melaksanakan assessment berupa tes. Kemudian di pertemuan ke-10 dan 11 adalah membahas mengenai problem based learning yang akan menggunakan metode diskusi dan juga team based project, sama halnya dengan pertemuan ke-12 dan ke-13 yang membahas mengenai project based learning. Pada pertemuan ke-14 dan ke-15, pada saat menyusun video pembelajaran dan juga mempresentasikan hasil video pembelajaran, metode yang digunakan adalah team based project. Dan pada pertemuan ke-16 akan dilaksanakan UAS yang akan dilaksanakan dengan assessment berupa tes. Nah, berikut ini adalah assessment atau sistem penilaian pada workshop model-model pembelajaran biologi. Untuk komponen evaluasi sendiri terdiri dari diskusi kelompok dengan bobot 10% yang akan mengevaluasi atau mengassessment untuk CPMK pertama, kemudian case based presentation dengan bobot 10% untuk CPMK kedua, kemudian tugas hasil rancangan pembelajaran dengan model pembelajaran yaitu sebanyak 20% untuk CPMK 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian untuk komponen mengevaluasi produk yang berupa produk video pembelajaran sebanyak 20% untuk CPMK ke-8 dan ke-9. Untuk UTS sendiri bobotnya adalah 20% yaitu untuk CPMK 1, 2, 3, 4, 5 dan untuk UAS sendiri bobotnya sebanyak 20% pada CPMK 6 dan 7. Baik, selanjutnya akan kita saksikan bersama video micro teaching pada mata kuliah workshop model-model pembelajaran. Selamat menonton. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Baik. Iya, sebelum kita mulai perkuliahan workshop model-model pembelajaran biologi, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar dilancarkan selama perkuliahan kita. Berdoa dipersilahkan. Oke, terima kasih. Oke, hari ini ada yang tidak masuk atau masuk semua? Oke, sip. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita di workshop model-model pembelajaran dengan membahas bahasan yang baru. Jadi hari ini kita akan mencapai beberapa tujuan pembelajaran ya. Ada yang akan kita pelajari, yaitu kita akan mempelajari mengenai inquiry based learning. Jadi kita akan mempelajari mengenai pengertian dari inquiry based learning, kemudian karakteristik dari inquiry based learning, kemudian sintaksnya seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu bahwa setiap model pembelajaran mempunyai sintaks ya, mempunyai urutan dari dimulai proses pembelajaran, kemudian kegiatan inti sampai akhir itu kan ada urutannya secara berurutan. Nah, kita akan membahas juga mengenai sintaks inquiry based learning. Nah, selain itu yang menjadi pokok atau tujuan perkuliahan kita pada hari ini itu adalah kita akan membedakan beberapa level inquiry. Jadi seperti yang sudah kita pelajari di model pembelajaran yang minggu lalu, itu kan kita mempelajari misalnya di discovery learning, itu kan ada beberapa contoh ya atau tipe discovery learning. Di materi cooperative learning kita juga sudah belajar macam-macam cooperative learning seperti think pair share atau seperti STAD ya dan beberapa macam tipe dari cooperative learning. Nah, untuk inquiry sendiri nanti juga memiliki levelnya ya, level inquiry dari keterlibatan guru paling terlibat dalam pembelajaran sampai dengan keterlibatan guru yang paling minim dalam pembelajaran. Nah, itu akan kita pelajari hari ini. Oke, sudah siap semuanya? Oke. Jadi kita akan mulai untuk mempelajari seperti apa model pembelajaran inquiry itu. Nah, sebelumnya saya ingin memperlihatkan kepada kalian, ini kan ada dua gambar yang cukup berbeda ya. Di sebelah kanan kalian ini adalah ekosistem terbuka. Jadi ada materi yang nanti bisa masuk ke dalam ekosistem. Sedangkan yang sebelah kanan ini tertutup ya atau close ekosistem. Nah, di materi kelas 10 betul ya. Ini kita mempelajari tentang berbagai macam ekosistem dan juga bagaimana adanya materi itu masuk ke dalam ekosistem.
Nah, jika kalian sebagai guru saat mengajarkan materi ini, mengajak siswa untuk mempelajari berbagai macam jenis ekosistem, ada ekosistem tertutup dan ekosistem terbuka, kira-kira apa yang akan kalian ajarkan ke siswa? Seperti apa, bagaimana kalian mengajarkan itu ke siswa? Caranya seperti apa? Ada yang ingin usul pendapat, silahkan. Ya, silahkan Mbak. Izin menjawab Bu, mungkin bisa dikasih beberapa fakta terkait ekosistem terbuka dan tertutup kepada siswa. Buat membedakannya, siswa bisa mengidentifikasi sendiri buat apa bedanya struktur dari fungsi ekosistem terbuka dan tertutup. Oke. Terima kasih, bagus sekali. Jadi menyerahkan ke siswa ya untuk mengidentifikasi sendiri gitu ya, apa yang menjadi komponen ekosistem terbuka dan apa yang menjadi komponen ekosistem tertutup. Begitu. Oke, ada lagi yang ingin menambahkan mungkin atau berpendapat lain, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh guru untuk mengajak siswa untuk membedakan struktur fungsi ekosistem, komponen-komponennya juga interaksinya? Silahkan. Ada lagi? Mungkin yang di sebelah sini, silahkan. Ya, silakan Mbak. Mungkin bisa menggunakan model project based learning gitu Bu. Oke, model project based learning ya, dengan project seperti itu. Ada yang ingin menambahkan lagi? Apa yang dilakukan oleh guru? Ada dua usulan ya yang menyerahkan ke siswa untuk bisa mengidentifikasi sendiri dan ada yang menggunakan project. Atau untuk topik ini bisa menggunakan tadi ya yang siswa diberikan kebebasan gitu ya, kebebasan untuk melakukan prosedur metode ilmiah ya, mulai dari menentukan masalahnya apa yang akan diidentifikasi, kemudian menentukan prosedur pengumpulan data ya, apa data yang akan diperoleh, kemudian mendiskusikannya dan nanti bisa mencapai kesimpulan untuk nanti bisa membedakan mana yang ekosistem terbuka dan ekosistem tertutup. Nah, kegiatan itu prosedur yang dilakukan oleh siswa mulai dari menentukan masalah, kemudian merancang kegiatan gitu ya, melaksanakan kegiatan eksperimen atau observasi gitu, kemudian mengumpulkan data, mengorganisasi data, kemudian menyampaikannya ke siswa lain atau diskusi, menarik kesimpulan, itu adalah rangkaian dari kegiatan inquiry. Jadi menyerahkan kepada siswa gitu ya untuk melakukan prosedur atau melakukan kegiatan yang serupa dengan ilmuwan yang profesional atau seorang scientist. Nah, itu adalah yang akan kita pelajari hari ini mengenai inquiry based learning. Ini di slide sudah saya sampaikan ya, ada John Dewey, ada Brunner ya yang melatar belakangi terbentuknya model inquiry based learning ini. Adakah teori lain yang menurut kalian juga bisa mendukung pelaksanaan atau mendukung model inquiry based learning ini? Kira-kira siapa? Mungkin kalian mengingat teori-teori belajar yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama dan kedua, ada behaviorisme atau humanistik atau konstruktivisme. Itu kira-kira kalau yang ini yang mana? Yang mana? Yang apa, Mbak? Konstruktivisme. Teman yang lain ada yang ingin mungkin punya pendapat lain atau ingin menjelaskan konstruktivisme yang seperti apa? Silahkan. Ada? Konstruktivisme berarti nanti siswa membangun ya, betul, membangun sendiri pengetahuannya melalui aktivitas yang dilakukan oleh siswa. Contohnya tadi dengan kegiatan inquiry ya, melakukan eksperimen dengan prosedur yang mirip dengan yang dilakukan oleh saintis ya. Jadi untuk inquiry sendiri itu apakah berbasis apakah terpusat ke guru atau ke siswa? Ke siswa. Mengapa ke siswa? Mengapa bukan di guru? Bukan guru yang menjadi pusat pembelajaran. Ya, silakan Mbak. Izin berpendapat Bu, kenapa ke siswa? Karena di situ siswa diarahkan langsung buat menemukan konsepnya sendiri, menemukan tujuan dari yang dipelajari itu sendiri dengan dibimbing oleh guru. Jadi guru tuh nggak yang dominan. Jadi yang dominan buat mencari jawaban itu adalah siswa, makanya terpusat ke siswa dulu. Oke, jadi terpusat ke siswa. Yang lain apakah sepakat atau mempunyai pendapat lain atau ingin menambahkan?
Ya, sepakat. Mengapa Mbak? Mengapa sepakat? Setuju karena terpusat pada siswa sebagai subjeknya dan nantinya siswa sendiri yang membangun pengetahuan lewat inquiry. Oke, ya jadi betul sekali ya yang disampaikan oleh saudara-saudara ini bahwa memang untuk yang inquiry ini student centered learning ya, berpusat pada siswa. Karena apa? Karena di pembelajaran berbasis inquiry ini memang ada aspek-aspek atau komponen-komponen yang memang mendorong siswa untuk belajar secara aktif ya. Jadi ada kegiatan observasi gitu ya, ada observasi yang diawali dengan orientasi masalah dari guru. Jadi guru memberikan topik gitu ya, nanti siswa bisa mengeksplorasi, jadi melakukan eksplorasi topik itu sendiri, bukan tergantung dari guru. Jadi guru tidak sepenuhnya memberikan apa yang harus dipelajari oleh siswa, tapi juga siswa diberi kebebasan oleh guru untuk mempelajari topik yang sedang dipelajari di kelas tersebut. Nah, selain observasi, orientasi masalah atau topik dari guru, itu juga ada pertanyaan atau apa yang akan dibahas di kelas itu. Ya, apa yang akan dibahas di kelas itu. Jadi dari pertanyaan itu siswa nanti bisa menyusun hipotesis ya, jawaban dari pertanyaan yang dibahas di kelas itu. Ada investigasi. Nah, investigasi kan tidak mungkin guru yang melakukannya, pasti siswa ya. Siswa dengan kelompok siswa itu melakukan investigasi secara aktif ya. Kalau investigasi berarti siswa yang proaktif gitu ya, untuk mencari data, mengumpulkan data dari berbagai sumber, kemudian mengorganisasi data gitu ya, menganalisis datanya, kemudian nanti bisa menginterpretasi datanya itu seperti apa. Seperti itu. Nah, dari data yang sudah dianalisis, diinterpretasi, dibahas, itu nanti baru siswa bisa membuat suatu inferensi atau kesimpulan gitu ya. Jadi nanti keseluruhan data yang sudah diperoleh nanti akan dianalisis, nanti akan dijabarkan gitu ya, kemudian nanti baru bisa ditarik kesimpulan. Nah, ada hal yang menarik juga di inquiry based learning, ini juga mendorong siswa untuk berdiskusi, karena di inquiry pasti ada diskusi ya, karena bekerjanya secara kelompok, jadi pasti ada diskusi, ada interaksi dari siswa gitu ya. Jadi ada diskusi, entah itu saat menentukan topik permasalahan atau saat menentukan apa kegiatan investigasi yang harus dilakukan, cara mengambil data, alat bahan yang dibutuhkan apa, itu kan juga membutuhkan diskusi gitu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sebuah model itu kan mempunyai tahapan ya, mempunyai tahapan dari awal sampai akhir. Nah, untuk inquiry based learning ini juga mempunyai sintaks ya, dari orientasi, identifikasi masalah, penyusunan hipotesis, kemudian setelah hipotesis disusun, mengumpulkan data diolah, diorganisasi dulu, diolah, dianalisis, diinterpretasi, baru bisa menyusun kesimpulan. Nah, di akhir dari inquiry based learning ini ada yang namanya refleksi. Jadi guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan refleksi apa yang sudah dipelajari oleh guru, apa yang sudah dipelajari oleh siswa, seperti itu ya, apa yang sudah mereka pahami, apa yang belum mereka pahami, apa yang ingin mereka pahami lebih lanjut, seperti itu. Nah, dari tahapan ini, orientasi, kira-kira apa yang dilakukan guru? Apa yang dilakukan guru saat orientasi? Memperkenalkan masalah, betul. Saat identifikasi masalah, apakah selalu guru yang mengidentifikasi masalah atau diberi kebebasan kepada siswa? Diberi kebebasan kepada siswa. Menyusun hipotesis, Siswa juga. apakah sepenuhnya siswa atau guru ikut terlibat? Kira-kira yang mana? Guru membantu, mengarahkan, ada yang berpendapat lain? Boleh dibebaskan. Jadi ini masih ada beberapa pendapat ya. Nanti kita akan coba gali lagi, apakah memang di inquiry bisa bermacam-macam seperti itu. Oke, kemudian pengumpulan data, kira-kira apakah semuanya juga siswa yang melakukan atau guru juga terlibat? Siswa yang melakukan. Apakah ada yang berpendapat guru masih bisa terlibat? Kira-kira seperti apa? Sepertinya tidak. Oke, nanti kita akan membahas setelah ini. Menyusun kesimpulan juga sama, apakah guru terlibat juga atau siswa dibebaskan? Siswa dibebaskan? Siswa dibebaskan? Ada yang lainnya?
guru membantu mengarahkan. Nah, sebenarnya di inquiry ini ada levelnya ya. Jadi peranan guru dalam pembelajaran inquiry ini banyak levelnya. Jadi nanti pada saat masing-masing tahapan ini ada level inquiry yang memang guru itu 100% masih terlibat ya, mengarahkan pembelajaran inquiry akan seperti apa. Ada yang guru hanya memberikan panduan atau contoh, kemudian siswa mengikuti, atau siswa itu sepenuhnya dibebaskan gitu ya. Jadi siswa dibebaskan sepenuhnya untuk mencari ya, melakukan investigasi seperti itu. Nah, ini kalau kita melihat ya, ada tingkatan inquiry ya, berdasarkan keterlibatan guru, memberikan masalah, menampilkan prosedur atau memberikan contoh prosedur, dan juga memberikan solusi, artinya investigasi apa yang harus dilakukan, seperti itu juga guru masih terlibat. Nah, ini kita dari tingkatan inquiry paling rendah, artinya paling keterlibatan guru yang paling banyak. Ada yang namanya confirmatory inquiry, structure inquiry, guided inquiry, dan open atau free inquiry. Jadi saat confirmatory inquiry, guru masih terlibat sepenuhnya ya, menentukan masalah, prosedur, apa yang harus dilakukan oleh siswa masih sepenuhnya. Tapi jika dibandingkan dengan structure inquiry, ini hanya masalah dan cara memecahkan masalah itu guru yang masih membantu. Saat guided inquiry hanya masalah yang diberikan oleh guru, seperti itu. Sedangkan cara atau prosedur untuk mengatasi masalah atau menjawab pertanyaan-pertanyaan itu diserahkan kepada siswa. Nah, berbeda halnya dengan yang open inquiry. Ini semuanya dibebaskan ke siswa. Jadi jawaban kalian tadi itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Tidak ada yang salah, mohon maaf. Karena memang keterlibatan guru itu bisa dilihat dari levelnya ya. Dari confirmatory inquiry, structure inquiry, guided inquiry, dan juga open inquiry. Nah, saya punya beberapa kasus di sini ya, akan membagikan LKM kepada kalian. Ada 2 topik ya, silakan nanti bisa dicek di LKM. Ini ada beberapa topik, ada 2 topik, mohon maaf. Yang pertama, struktur fungsi ekosistem terbuka dan tertutup. Nah, itu bisa kalian baca di wacana. Mungkinkah ekosistem tanpa tumbuhan? Kira-kira itu menggunakan level inquiry yang mana? Ya, kemudian ada kasus yang kedua mengenai petani di Sukoharjo panen keong mas dan walang ijo. Nah, itu untuk mengetahui faktor yang mengganggu keseimbangan ekosistem itu menggunakan inquiry yang mana. Silahkan, bisa didiskusikan bersama dengan teman satu bangku. Jadi 2-2 berpasangan. Oke. Sudah selesai ya. Ini kita akan mencoba menggali dari kalian. Untuk yang kasus pertama, ini struktur fungsi ekosistem terbuka dan tertutup. Apa yang akan kalian gunakan di sini? Silakan yang ingin berpendapat. Ya, silakan. Mungkin bisa memakai guided inquiry. Ya, mengapa menggunakan guided inquiry? Bisa dijelaskan? Di sini mungkin siswa bisa menentukan masalahnya sendiri. Lalu siswa juga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi di ekosistem terbuka maupun tertutup dengan masih dipandu oleh guru. Lalu siswa dapat memecahkan masalahnya sendiri. Oke, terima kasih Mbak Dwi. Ada yang ingin menambahkan? Silakan. Mungkin dari beberapa prosedur silakan, atau ingin menambahkan atau setuju dan tidak setuju silakan. Silakan Mbak. Apa sepakat dengan Mbak Dwi? Sepakat? Semuanya sepakat. Oke. Kalau kita melihat kasus yang kedua, ini faktor yang mengganggu kesetimbangan ekosistem. Seperti pada wacana panen keong mas dan walang ijo, itu apa yang akan dirancang oleh guru? Silakan. Ya. Mungkin bisa menggunakan free inquiry. Iya. Mengapa menggunakan free inquiry? Karena siswa sudah dikasih wacana ini, terus nanti dibebaskan. Dibebaskan. Untuk apa? Dibebaskan untuk apa?
menentukan bagian mana? Menentukan hipotesis ataukah masalah, atau dari awal sampai akhir sudah dibebaskan? Iya Bu, dari menentukan masalah, hipotesis sudah dibebaskan. Oke. Ada yang ingin menambahkan yang free inquiry tadi, yang Keong Mas sudah sepakat semuanya? Setuju? Oke, setuju. Oke, jadi itu ya, bisa membedakan ya antara mana yang kira-kira bisa dipakai untuk inquiry, guided inquiry, mana yang bisa menggunakan yang free atau open inquiry. Jadi saat open inquiry, siswa dibebaskan, benar-benar dibebaskan, mulai dari menentukan topik, kemudian menentukan hipotesis, pengumpulan data, analisis data, sampai dengan kesimpulan. Oke. Lalu apa yang sebetulnya perlu dipersiapkan setelah kita mengetahui, oh ini yang inquiry, ini open inquiry, ini guided inquiry. Yang perlu kita persiapkan lagi adalah kita menentukan learning outcome dan juga topik pembahasan, ya. Untuk learning outcome sendiri ini jangan lupa ya untuk selalu mensertakan pengetahuan, kemudian keterampilan skills ya, keterampilan sikap ilmiah, kemudian nanti bisa juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan juga metakognisi. Selain itu, mempersiapkan topik bahasan, kalau khusus untuk yang kita bahas hari ini kan sudah diberikan ya. Oke, sebelum saya akhiri, saya ingin bertanya ya mengenai yang sudah kita pelajari hari ini ya. Yang pertama, ini ada 2 pertanyaan. Saya mulai dari pertanyaan yang pertama dulu ya. Silahkan yang bisa menjawab langsung angkat tangan. Sebutkan tingkatan inquiry berdasarkan peranan guru. Silahkan. Ya, silakan, Mbak. Yang pertama itu confirmatory inquiry, terus guided inquiry, free atau open inquiry, yang selanjutnya structure inquiry. Oke, ada yang ingin, ini masih ada yang tertukar ya. Silakan, ada yang ingin mencoba menyempurnakan dari yang paling keterlibatan paling rendah. Ada? Silakan. Ada confirmatory inquiry, kemudian kemudian dan open inquiry. Oke, terima kasih. Yang kedua, perbedaan guided dan free inquiry. Silakan, Mbak. Untuk perbedaannya tadi kan justru kalau untuk guided inquiry itu dia lebih kayak gurunya tuh memberikan arahan dan memberi arahan sepenuhnya kepada siswa-siswanya gitu dalam konsep masalah tersebut. Kemudian untuk free inquiry-nya tersendiri itu siswa dibebaskan untuk bebas berkreasi mengenai masalah konsep yang sudah disediakan seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi semuanya sudah paham ya mengenai apa itu inquiry, kemudian apa saja tingkatan inquiry berdasarkan peranan guru, kemudian juga perbedaan masing-masing level. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar mengenai apa itu inquiry based learning ya. Jadi merupakan model pembelajaran yang bisa mengarahkan siswa untuk berlatih untuk melakukan kegiatan mulai dari menentukan masalah, kemudian ada menentukan hipotesis ya, mengambil data, kemudian mengolah data dan juga menarik kesimpulan serta refleksi. Seperti itu. Dan di inquiry ini ada levelnya ya berdasarkan keterlibatan guru dalam menentukan masalah, kemudian prosedur investigasinya seperti apa sampai dengan refleksi seperti itu ya. Kalau dari levelnya ada 4, mulai dari keterlibatan guru yang paling terlibat 100% itu confirmatory, kemudian structure inquiry, guided inquiry, dan open atau free inquiry. Oke, itu saja materi kita hari ini ya. Minggu depan kita akan membahas mengenai inquiry based learning dalam pembelajaran biologi. Jadi penerapannya secara spesifik dalam pembelajaran biologi. Terima kasih banyak sudah hadir hari ini dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.